Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriber, pendengar Radio PR FM dimanapun Anda berada, warga Bandung, warga Cimahi, warga Kabupaten Bandung Barat. Alhamdulillah pada kesempatan podcast catatan Mang Ewok, tentunya di channel YouTube PR FM dan juga di Radio PR FM. Alhamdulillah kita sudah bersama dengan Bapak Kapolres Cimahi, AKBP Aldi Subartono yang sudah hadir menyempatkan waktu yang tentunya sangat padat di akhir-akhir ini. Dan tentunya Pak Kapolres tidak sendiri ya Pak Kapolres ya, kita alhamdulillah karena di sini merupakan sinergi antara media dengan Polri, dengan ulama, hadir juga dari MUI Kota Cimahi dan juga MUI Kabupaten Bandung Barat. Nanti kita coba ngobrol terkait sinergitas yang dibangun oleh media, oleh Polri dan juga oleh ulama pendengar PR. Dan kita akan langsung saja berbincang bersama Bapak Kapolres. Pak Kapolres apa kabar? Alhamdulillah, Kang Ewo sehat walafiat. Alhamdulillah. Ini ngomong-ngomong habis begadang ini. Begadang. Ceritanya seperti apa tadi subuh dan malam tadi itu? Tadi malam kita bersama anggota melaksanakan kegiatan preventif, yaitu penindakan terhadap miras dan narkoba. Jadi saya langsung mendampingi anggota di lapangan. Alhamdulillah tadi malam di 6 titik kita berhasil mengamankan ratusan botol miras. Termasuk yang oplosan, yang kita analisis ini salah satu pemicu potensi gangguan Kamtibmas. Baik, artinya tadi 6 titik mana aja dan tadi dan izin? Bagaimana? 6 titik di daerah mana saja? Tadi malam 6 titik ini di seputaran wilayah Kota Cimahi dan Bandung Barat. Dan Bandung Barat ya, karena bisa dikatakan Kapolres Cimahi ini luar biasa ya, wilayahnya luas. Ada kota dan juga ada Kabupaten Bandung Barat, begitu. Dari istilah kalau di ujung sana di Padalarang sana perbatasan dengan Cianjur ya Dan ya. Betul. Lalu di sana lagi perbatasan dengan Subang, betul. Ya dengan daerah Lembang dan sekitarnya. Tapi Dan berkaitan dengan tadi hasil temuan sendiri itu rata-rata miras ilegal atau legal? Jadi kalau dikatakan legal dan ilegal. Kan kita tahu bahwa di Kota Cimahi ini kan perdanya infonya 0%. Yeah. Artinya berarti tidak boleh ada yang mendapat izin kalau memang 0%. Nah itu yang menjadi acuan kita untuk melakukan penindakan. Penindakan ya, jadi ditemukan alhamdulillah ratusan. Tadi sempat ada perlawanan nggak ketika atau sempat ada apresiasi dari warga karena kan biasanya ini yang meresahkan masyarakat itu adalah miras ya. Kalau dari para penjual tidak ada perlawanan, karena mereka menyadari ini salah gitu. Bahkan sebaliknya ternyata masyarakat selama ini sudah geram, RT, RW itu pada geram karena melihat hilir mudik anak-anak muda membeli miras tersebut. Betul. Baik, artinya ada istilahnya ada keresahan masyarakat. Apakah ini karena kan kita tahu juga para pendengar PR, warga Cimahi, warga KBB ya dan juga warga Bandung juga. Kita tahu juga nih, Polres Cimahi memiliki program strategis. Kalau kita kerap kali melihat di jalanan ya, lapor polisi Ribon. Lapor Kapolres. Lapor Pak Kapolres Ribon. Lapor Pak Kapolres Ribon, begitu. Artinya itu memang berdasarkan laporan dari masyarakat atau seperti apa, Dan? Jadi gini Kang Ewo, ketika saya dilantik menjadi Kapolres Cimahi, tentunya kan saya menganalisis. Betul. Menganalisis Kamtibmas di Cimahi ini dan Bandung Barat berdasarkan baik itu data yang kami miliki serta data dari masyarakat itu bisa kami ambil dari medsos. Saya simpulkan bahwa salah satu yang menonjol gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polres Cimahi yaitu pertama geng motor. Kemudian ada lagi permasalahan lain seperti misalnya curanmor. Saya melakukan langkah-langkah mitigasi dari analisis itu. Artinya kita di kepolisian mengenal tindakan preemptif dan preventif, edukasi dan pencegahan. Sehingga preemptifnya adalah pertama saya harus menggandeng stakeholder. Maka di sini hadir ulama. Betul. Kedua, preemptifnya saya harus masuk ke sekolah-sekolah karena berdasarkan analisis tidak atau banyak pelajar kita itu yang masuk di geng motor ini gitu. Nah, edukasi itu yang kami sampaikan serentak namanya program Police Goes to School. Ya.
Saat itu juga langsung kita preventif. Apa itu? Penindakan knalpot brong. Nah, ini salah satu pemicu anak-anak muda ini ketika di jalanan berani. Karena mereka rame-rame knalpot brong ini memicu. Apalagi sudah mengkonsumsi miras. Nah, jadi lengkap sudah ya. Jadi preventifnya itu masuk ke sekolah-sekolah, preventifnya menindak miras dan knalpot brong. Termasuk narkoba dan obat keras tertentu. Ini salah satu pemicu. Sehingga langkah-langkah preventif kami yaitu tetap bersinergi dengan stakeholder, TNI, Polri, Pemda terkait semua, masyarakat, dan tadi itu melakukan penindakan dan edukasi. Artinya setelah kita tahu juga nih Kang Aldi ya, pada saat kalau nggak salah tanggal 25 atau 26 ketika ada surat dari Bapak Kapolda ya, dari Bapak Kapolda. Lalu ada istilahnya dari Karawang ya, Kang Adi ya, Karawang. Saya beliau kan tugas di Karawang, ke Cimahi ketika tanggal 5 Januari ya, Dan ya? Januari serah terima. 5 Januari serah terima, langsung gaspol ya. Berangkat umroh dulu, berangkat umroh. Oh, berangkat umroh dulu ya, setelah berangkat umroh, ini langsung gaspol tanggal ya? Efektif masuk di Cimahi itu tanggal 16 Januari. 16 Januari. Namun sembari ibadah di Tanah Suci, saya menganalisis. Nah, jadi di sana saya berdoa, beristiqoroh, saya di Cimahi nanti mau buat apa program-programnya. Muncullah lapor Pak Kapolres Ribon. Kenapa muncul itu? Kebetulan di Karawang, saya ketika menjadi Kapolres itu ada inovasi lapor Pak Kapolres. Itu menggunakan nomor WhatsApp. Analisisnya, kenapa WhatsApp? Mungkin dahulu banyak kita membangun aplikasi A, B, C, dan D. Tapi kan orang nggak familiar, harus mendownload kembali. Betul. Sedangkan WhatsApp hari ini, ketika kita membeli handphone, ini bukan promosi WhatsApp ya, bukan ya? Ini analisis. Bukan brand ambassador WhatsApp ya, bukan ya. Kita hari kalau beli handphone, pasti muncul WhatsApp aplikasi itu. Otomatis ya? Otomatis. Nah, hari ini kalau kita tidak punya WhatsApp, maka akan tertinggal. Betul. Karena lingkungan kita, teman-teman kita semua menggunakan WhatsApp. Akhirnya saya berpikir, nah ini peluang. Nah, ketika di Karawang itu, saya cukup menyebar nomor WhatsApp ke masyarakat, dan sampai hari ini ketika sebelum saya pindah itu 3.870 laporan yang diterima oleh Polres Karawang saat itu ya. Dalam? Setahun 2 bulan. Setahun 2 bulan. Karena kan saya menjabat di Karawang kan 17 bulan. Di bulan ke-3 baru saya launching itu lapor Pak Kapolres. Nah, akhirnya saya berpikir ketika Tanah Suci, di Cimahi setelah saya analisis, ini ada geng motor, bla 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 bla. Oh, ini nggak boleh didiamkan. Maka saya harus membuka ruang komunikasi dengan masyarakat agar masyarakat mengadu kepada kita. Sehingga muncullah kata-kata Ribon. Betul. Ribon itu maksudnya lahir kembali dari Karawang ke Cimahi gitu. Jadi terlahir kembali gitu ya. Terlahir kembali dari Karawang ke Cimahi. Ribon sendiri itu ada juga kepanjangannya. Apa tuh? R-nya responsif, B-nya berkeadilan, O-nya objektif, R-nya ramah, N-nya nyaman. Artinya kita respon terhadap semua pengaduan masyarakat, kemudian setelah itu kita harus adil, objektif dalam menilai semua permasalahan, dengan keramahan sehingga masyarakat merasa nyaman. Nah, itu ada artinya juga. Betul. Artinya ini apa ya istilahnya membantah, kan kita tahu juga ya Kang Aldi ya, di media sosial ya adalah gerakan percuma lapor polisi. Nah, ini digempur atau misalkan nanti dibantah dengan program lapor Pak Kapolres Ribon yang tadi sudah dijelaskan oleh Kang Aldi. Tapi dari sekian banyak laporan nih, kalau kita bicara soal Cimahi dan juga Kabupaten Bandung Barat nih, Kang Aldi, sudah berapa laporan yang masuk, dan ada nggak, misalkan sekarang banyak istilahnya ngeprank gitu kan, bahkan artis juga pernah ngeprank polisi. Ini pernah diprank nggak gara-gara, ini kan nomor WhatsApp tersebar di mana-mana nih. Seperti apa nih Kang Aldi? Jadi WhatsApp, orang nggak berani ngeprank. Nggak berani. Kenapa? Karena ketika kita menetar WhatsApp, itu menggunakan identitas asli. Bener ya? Nah, jadi dia nggak akan ngeprank. Karena data dia ada sama kita. Nomornya ada sama kita. Lain kalau 110. Betul. Orang berani ngeprank. Setuju kan? WhatsApp, kan masyarakat foto dong. Betul. Ketika ada potensi gangguan, atau WhatsApp, Pak saya butuh bantuan nih gitu kan. Kan nomornya ada sama kita.
otomatis kan. Ya. Dan saya meyakini untuk WhatsApp 99% itu benar. Benar ya. Nah, tapi Pak Kapolres nih, laporan apa saja yang biasanya masuk ke WhatsApp lapor Pak Kapolres ini? Saya bersyukur. Jadi lapor Pak Kapolres ini tentunya kan ada strateginya ya. Ya. Supaya masyarakat tahu itu ada strateginya. Pertama sosialisasi. Ini harus gencar sosialisasi ini. Betul. Sehingga semua anggota saya wajibkan menggunakan profil lapor Pak Kapolres. Anggota di Cimahi 1.200. Dia punya keluarga, grup SD, SMP, SMA, grup haji, grup umroh, semua. Maka akan banyak orang yang melihat ini ada apa ini. Itu sosialisasi. Sampai hari ini, alhamdulillah, warga Cimahi dan Bandung Barat sudah mulai yang banyak yang tahu nih. Banyak melaporkan masalah kemacetan, masalah kejahatan, ini sudah mulai. Artinya dalam waktu 2-3 minggu, masyarakat Cimahi dan Bandung Barat sudah banyak yang mengetahui. Alhamdulillah ya, karena tadi ya sosialisasi. Tapi Pak Kapolres kan, Kang Aldi biasa kan orang Bandung teh resep heureuy nya pakainya, misalkan apa itu? Heureuy teh bercanda. Oh, oke. Jadi misalkan tuh laporannya tuh, Pak, saya jomblo terus, pengen nikah, ada nggak itu? Ada juga. Ada juga ya? Ada juga. Ada. Ada ya? Jadi bisa buka tapi biro biasanya jodoh juga yang gitu kan? nggak ke lapor Pak Kapolres. Kemana tuh? Ke DM IG pribadi biasanya. Jadi ketika saya posting IG Yeah. story gitu kan, banyak yang ngusil juga ya kan. Pak Kapolres kayak seperti kemarin kan, ketika saya posting story masalah bagi helm, kan cantik begini teh pakai helm gitu kan. Ya. Ada yang jahil juga itu, Pak mau dong helmnya gitu. Pak aku juga cantik loh kan. tapi itu DM pribadi. DM pribadi ya, betul. Jadi untuk yang WhatsApp boleh juga lah ya. Boleh juga. Boleh juga lah sambil menghibur ya, menghibur Pak Kapolres juga. Tapi kadang-kadang kalau itu bisa jadi buka biro jodoh juga ya. Kalau seperti itu ya. Nanti ada program strategisnya. Jadi memang lapor Pak Kapolres ini bukan hanya gangguan kamtibmas, tapi semua masalah. Betul. Masalah sosial, masalah lain-lain, semua masalah kita tampung. Sepanjang kita bisa menyelesaikan, kita selesaikan. Kalaupun nggak bisa kan, kita akan menyampaikan dengan pihak yang terkait. Betul. Apakah itu Pemko atau Pemda ataupun instansi lain yang memang memiliki kewenangan. Jadi semua kita tampung, semua pengaduan. Apapun itu kita tampung. Nah Pak Kapolres, Kang Aldi, kalau kita bicara soal apa ya, laporan-laporan terkadang kan dari masyarakat ada rasa khawatir, takut. Contohnya ini ya, yang ramai di wilayah Bandung Raya setahun ke belakang adalah kasus kekerasan seksual. Nah, ketika itu terjadi, apa sih garansi dari Pak Kapolres sendiri gitu kan untuk apa ya, misalkan ketika masyarakat lapor tenang sama kita, dijaga dan sebagainya, mungkin ada trauma healingnya kalau misalkan tuh yang trauma sebagainya itu seperti apa nih Pak Kapolres? Jadi memang ini menjadi SOP kami, termasuk saya sudah sosialisasi ke anggota yang mengawaki dan yang melaksanakan bahwa privasi pelapor ini kita jaga betul. Jadi lapor Pak Kapolres itu tidak harus warga yang datang ke kantor polisi, tapi kadang kita lebih banyak menjemput bola. Ketika misalnya case-nya itu seperti kemacetan, ada misalnya premanisme. Tapi ketika masalah pribadi, Pak saya ditipu orang nih gini, yaudah sok silakan monggo ke kantor. Karena kita butuh sharing lagi gitu kan, butuh konsultasi. Tapi hal-hal yang misalnya Pak ada premanisme, ada dugaan, kemudian ada kemacetan, ini nggak perlu warga ke kantor. Begitu warga lapor ke kita, tinggal kita deteksi di mana lokasinya, langsung mana anggota terdekat saat itu. Jadi bisa polsek yang terdekat, bisa anggota yang sedang patroli itu yang segera ke TKP. Nah itu untuk mempercepat kita penanganan sehingga masyarakat sekarang cepat ya. Gitu. Betul, respon cepat ya. Insya Allah. Jadi nanti kita kasih juga ya nomornya ya di bawah sini. Di deskripsi juga kita kasih. Jadi andai kata warga Bandung, khususnya Kabupaten Bandung Barat, warga Cimahi bisa lapor. Tapi andai kata nih warga Kota Bandung malah lapornya ke Cimahi, itu gimana nanti? Boleh nggak? Ada kejadian. Ada kejadian? Ada. Seperti apa tuh ceritanya? Melaporkan penjualan obat keras tertentu. Jadi langsung kita teruskan ke personil. Ternyata memang itu wilayah di wilayah hukum Polres lain. Sehingga kita meneruskan kepada
Polres setempat untuk melakukan langkah-langkah. Betul. Jadi seperti itu. Jadi intinya tidak ada istilah apa ya? Itu bukan wilayah Nggak saya. ada. Betul. Jadi selagi itu masih wilayah NKRI ya. NKRI. Karena NKRI itu harga mati ya. Pak Kiai ya, harga mati. Bahkan ini sesuai story yang saya di Kerawang itu, pengalaman saya. Lapor Pak Kapolres di Kerawang itu sampai ke dunia. Ke dunia? Dunia. Oh. Kenapa? Dibuktikan ada 3 warga Karawang yang sedang bekerja di luar negeri, itu lapor ke saya. Satu di Arab Saudi, satu di Suriah, satu di Irak. Yang Arab Saudi intinya minta dipulangkan. Ya. Karena kondisi sakit nggak bisa bekerja, alhamdulillah kita pulangkan. Yang Arab Saudi, kita berhasil pulangkan. Ya. Saya menghubungi Atpol di Riyadh, kemudian menghubungi Baris Krim Polri, 1 pulang. Yang 2 waktu itu saya belum bisa memulangkan, keburu pindah ke Cimahi, dan memang kondisinya di Suriah dan di Irak kita agak sulit komunikasi. Itu lapor Pak Kapolres saat di Karawang itu. Oh, alhamdulillah ya. Jadi bahkan sampai di luar negeri. Jadi lintas negara. Jadi nomor lapor Pak Kapolres itu diketahui warga Karawang yang bekerja di luar negeri. Sampai seperti itu. Ini fakta. Ya. Karena saya langsung menerima gitu kan. betul, betul. Dan 1 sudah kita pulangkan, berhasil kita pulangkan dalam kondisi luka selesai operasi sesar melahirkan. Berangkat secara ilegal kan warga kita ini kan kadang-kadang diiming-iming nggak tahu kan. Jadi maka perlu edukasi karena diiming-iming, yuk sok kita kerja di sana gajinya besar ini ternyata kan sampai sana susah juga gitu. Betul. Kan. Ya, jadi artinya bagi masyarakat dimanapun yang memiliki berbagai macam kesulitan, apalagi kalau di luar negeri ya dan ya di luar negeri bisa langsung kontak saja Pak Kapolres ya. Dari tanggal 16 Januari sampai hari ini saya melihat di media laporan dari tim kita juga Pak Budi Satria di Polres Cimahi banyak sekali ekspos kasus yang terungkap. Nah, bisa diceritakan mungkin kasus-kasus yang berhasil diungkap oleh Polres Cimahi sendiri? 3 minggu terakhir, alhamdulillah kita bisa mengungkap kasus-kasus kejahatan jalanan ya, geng motor, kemudian kasus curanmor, termasuk kekerasan terhadap anak. Jadi memang butuh komitmen kita. Ya. Kan begini. Ketika pemimpin itu hadir di lapangan, ketika pemimpin itu turun langsung, itu akan menimbulkan motivasi anggota. Anggota semakin pede. Maka kita, pemimpin jangan menjadi pangkodamar. Apa itu? Panglima kemana dalam kamar, gitu. Nggak boleh. Telepon aja ya? Iya, nggak boleh. Jadi kita pemimpin harus terjun langsung ke lapangan dan mendampingi anggota dan melihat masyarakatnya. Sehingga tahu permasalahan apa yang terjadi di masyarakat. Nah, nanti dari situ, itu kan namanya analisis ya. Baru kita melakukan langkah-langkah mitigasi. Karena apa? Kalau kita tarik secara garis besar, tugas Polri secara umum adalah, kalau saya simpulkan ya, bagaimana membangun dan menjaga peradaban Indonesia yang hari ini kita dari Sabang sampai Merauke. Jadi bagaimana kita menjaga itu? Walaupun memang di undang-undang jelas tupoksinya adalah memberikan perlindungan, pengayaman, pelayanan, dan negak hukum. Tapi kalau saya simpulkan secara garis besar adalah bagaimana Polri bersama stakeholder bisa menjaga dan membangun peradaban Indonesia. Harus utuh di bawah naungan Merah Putih, Pancasila, NKRI. Betul, karena NKRI harga mati ya? Harga mati. Nah dia, lalu nah ini juga kerap kali ditanyakan ketika ada pergantian Kapolres. Komitmen Kapolres atau dari hal ini Kang Ali sendiri terkait dengan kejahatan jalanan, begal dan sebagainya. Apakah akan melakukan tembak di tempat atau seperti apa? Karena banyak masyarakat yang kalau misalnya ada berita nih, lalu kita baca kolom komentarnya, langsung aja tembak ke tempat. Nah itu mekanismenya seperti apa sih, Kang Ali? Jadi Kang Ewok, melindungi segenap warga adalah menjadi tupoksi dan kewajiban anggota Polri dan stakeholder. Ketika ada gangguan Kamtibmas, termasuk kejahatan jalanan, yang memang membahayakan diri petugas, membahayakan masyarakat lainnya, maka kepolisian wajib melakukan tindakan tegas terukur. Atau ada SOP-nya. Ya. Intinya tindakan tegas dan terukur itu sudah diatur dalam SOP kita. Gitu. Jadi itu komitmen kami, bahwa ketika para pelaku ini membahayakan jiwa petugas, membahayakan masyarakat, perintah saya silakan lakukan tindakan tegas dan terukur sesuai dengan SOP. Jadi nggak usah ragu-ragu. Betul, artinya bagi para
ini ya pembuat onar, para apa ya yang punya niatan ya berbuat macam-macam di Cimahi, hati-hati ya. Ya, Anda tidak aman. jadi kita dalam rangka membangun culture, Betul. perubahan. Jadi generasi muda Cimahi dan Bandung Barat ini harus menjadi generasi yang sehat secara pikiran, ya. Akhlaknya harus baik. Karena apa? Kita akan menghadapi Indonesia Emas di tahun 2045. Kalau hari ini kita semesta Allah nggak bisa melakukan hal-hal yang untuk mengarah itu, bahaya. Jadi kita semua harus sepakat. Jadi para orang tua, lingkungan sekolah, masyarakat, ini harus mampu mendorong bagaimana generasinya menjadi generasi yang sehat. Udahlah, yang namanya geng motor itu kita lihat kan. Nanti para kiai akan menyampaikan dari sisi agama bagaimana. Betul. Sisi Kamtibmas, orang resah. Karena Potbrong itu merasakan masyarakat. Ya. Mereka konvoi-konvoi, ngeber motornya itu merasakan masyarakat. Udahlah, itu mudarat semua gitu kan. Maka mari kalau saya pribadi, kepolisian mengajak warga Cimahi dan Bandung Barat, orang tua, lingkungan sekolah, sok ayo kita sama-sama. Bagaimana menyiapkan generasi kita ini, udahlah. Budaya-budaya yang memang kira-kira banyak mudaratnya harus kita tinggalkan. Betul. Yang kira-kira nanti membawa budaya yang ini prestasi harus kita ini. Betul. Karena saya dapat informasi dari teman-teman juga, ketika kuliah katanya kononnya ini saya sudah cross check di 2 kelompok ini, dua komunitas ya. Bener nggak itu kalau kuliah ditanya dulu SMA masuk geng motor mana kata itu? Ditanya bener. Ada 2 kelompok komunitas yang saya tanya, bener Pak Kapolres. Kita kuliah ditanya dulu geng motor mana? Alumni mana? Alumni mana? Ya? Alumni mana? Ini siapa tanggung jawabkan? Karena kemarin saya ketemu mahasiswa dan teman-teman media juga mengatakan seperti itu. Ditanya katanya. Nah ini yang harus kita kikis, harus kita benahi bahwa boleh kita punya komunitas sah-sah saja. Kelompok motor boleh saja, nggak dilarang ya. Kami kepolisian nggak melarang adanya kelompok motor atau komunitas motor, nggak melarang. Tapi perbuatannya jangan mengganggu Kamtibmas. Kemudian berujung misalnya nanti itu terjadi penyerangan ke kelompok lain. Ya. Bagus namanya komunitas untuk saling mengisi mengedukasi, bertukar pengalaman, bertukar ilmu itu bagus. Namanya komunitas kan. Ini saya tidak melarang. Termasuk kelompok komunitas motor. Ya, saya tidak kan banyak juga kelompok Vespa kan. Kan kita bisa contoh tuh. Misalnya kelompok Vespa kan gitu. Kelompok apa lagi gitu kan. Jadi bagus. Nah, sehingga yang nggak baik ini harus kita luruskan, kita benahi. Betul. Bukan kita melarang gitu. Tidak. Apalagi momennya kan jelang bulan suci Ramadan ya. Semoga bisa hijrah lah ya, ke arah yang lebih baik ya. Kalau bisa semua kelompok komunitas itu semua mengarah kebaikan ya. Betul. Bukan nanti akhirnya kelompok rame-rame udah bawangnya celurit ya kan. Ada yang lawan senggol bacok ya. Nah, ini yang harus kita tekan, harus kita hilangkan. Maka nanti alhamdulillah di sini ada para ulama nanti bisa menyampaikan, mengimbau, mengajak. Ya, tapi pakai Pak Kiai lagi. Kang Ali ini sedikit ya amin ya. Ini soalnya diapit sama ulama ini saya sejuk hatinya ini. Sejuk ya? Betul. Adem ya? Adem. Bukan karena AC nih. Ini tuh ademnya gini, dan makanya kenapa saya pakai sweater tuh karena kan Persib lagi di puncak. Jadi dingin gitu. Jadi izin pakai sweater. Tapi dan terlepas dari sweater dan Persib lagi di puncak, ini mah ngomongin soal apa ya? Karena kan tadi aktivitas padat ya, pendengar dan juga subscriber dan juga warga Cimahi. Abang ini kan ataupun Kang Aldi itu kan manusia biasa. Nah, cara ngatur waktunya seperti apa dengan keluarga? Lalu tadi kan begadang juga ngatur menjaga kesehatannya seperti apa? Karena kalau kita lihat, alhamdulillah segar bugar nih Pak Kapolres, betul. Mungkin terakhir nih sebelum kita jeda. Yang pasti tetap bisa harus diatur. Betul. Kemudian air putih. Air putih ya? Iya, air putih hangat itu wajib. Kemudian berpikir positif aja udah. Berpikir positif ya. Nah itu dia sih. Simpel berarti ya. Berpikir positif aja.
berpikir positif aja. Masalah pasti ada tapi bawa enjoy aja. Ya sampai mati masalah ada aja gitu. Nah. Tapi kan bagaimana kita bisa mengeliminir masalah itu gitu. Betul, siap. Jadi seperti itu perbincangan kami bersama Bapak Kapolres Kang Aldi ya, AKBP Aldi Subartono yang sudah menyampaikan beberapa hal program-program strategis dari Polres Cimahi, terutama lapor Pak Kapolres Reborn ya. Jadi Reborn itu tadi ada artinya, dan tentunya semoga masyarakat Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat dapat mendukung ya. Sinergitas antara Polri dengan ulama juga. Nanti kita ngobrol sama ulama ya, boleh ya? Boleh, Pak Kapolres? saya ada harapan. Oh iya, mungkin terakhir deh, Mangga. Baik, alhamdulillah untuk wargi Cimahi dan Bandung Barat, Abdi Kapolres Cimahi mengajak seluruh stakeholder, tentunya mari kita menjaga dan membangun peradaban Indonesia, khususnya Cimahi dan Bandung Barat, dengan cara bagaimana mulai dari lingkungan terkecil, kita mengedukasi keluarga, tetangga dan sebagainya untuk menjadi manusia-manusia yang lebih baik ya. Terutama untuk generasi muda, mari kita membangun generasi kita ini untuk menjadi generasi yang memiliki daya saing, juga menjadi generasi yang memiliki akhlak yang baik. Amin. Amin. Terima kasih Kang Aldi. Ada masalah, jangan ragu, lapor Pak Kapolres Reborn di nomor 0812 7575 2003. 2003 ya. Kalau kurang respon, bisa DM ke IG saya di Aldi 2003 TS. 2003. Angkatan 2003. Ada angkatan 2003. Oke, baik ya. Nanti kita lanjutkan bersama Kombes Pol bukan ya? Semoga ya. Amin. Segera ya. Amin. Bersama AKBP Aldi yang nanti kita ini masih di sini kan sama masih kita ngobrol ya. Nah. Nanti kita ngobrol sama dari MUI Kota Cimahi dan juga MUI Kabupaten Bandung Barat. Tentunya hanya di channel YouTube PRFM. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriber dan juga followers Instagram PRFM dan juga YouTuber serta pendengar PR, kita masih dalam program podcast di PRFM. Tapi kita nggak di PRFM, tapi kita berada di Polres Cimahi berkaitan dengan sinergitas antara Polri dan juga ulama, dalam hal ini MUI, dan alhamdulillah kita sudah bersama Ketua MUI Kabupaten Bandung Barat, ya. Bapak Haji Muhammad Ridwan, betul, yang sudah bersama kami tentunya dan juga masih didampingi oleh Bapak Kapolres AKBP Aldi Subartono. Kita akan coba tanyakan seperti apa mungkin respon, karena tadi kan kita sudah dengarkan ya beberapa program strategis. Nah, kita pengen tahu juga nih dari ulama sendiri, apakah ada masukan atau seperti apa respon berkaitan dengan program-program strategis dari Bapak Kapolres Cimahi. Mungkin Pak Kiai, seperti apa nih sudut pandang dari Pak Kiai sendiri terkait program-program yang alhamdulillah tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kapolres sendiri. Seperti apa nih Pak Kiai? Pertama, saya bergembira. Kedua, mendukung sekali. Karena memang itu sama dengan programnya ulama. Ya. Amar ma'ruf, nahi munkar. Nah, dengan jabaran Pak Kapolres ini semuanya dilaksanakan. Karena kami bertindak dengan dakwah, kalau Pak Kapolres dengan tangan. Sama saja itu. Tapi kalau perlu. Nah, dengan demikian karena umat Islam ini harus membuatnya kebaikan. Khairun nas man anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya orang yang banyak manfaat kepada sesamanya. Sebaliknya, seburuk-buruknya manusia adarrahum linnas. Nah, mendorotkan, menipu atau sebangsanya itu mendorotkan, itu asyarrun nas, manusia yang paling buruk. Nah, makanya ajaran Islam ini wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, membawa rahmat untuk seluruh, bukan untuk muslim saja, untuk lil alamin, untuk hewan juga. Sehingga dalam hadis tidak boleh membunuh hewan yang tidak mengganggu, silakan dia hidup. Nah, apalagi manusia. Jadi kalaupun ada beberapa orang yang salah pikir, wah itu salah sekali ya dalam Islam ini. Karena sibabul muslimi fusukun, mencaci seorang muslim fasik. Wa qitaluhu kufrun, apalagi membunuhnya kufur. Nah, sekarang ada ajaran mau masuk surga kau membunuh muslim. Nah, ini bertentangan. Nah, makanya Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam. Apabila dia mengganggu, itu bukan Islam. Walaupun ngakunya Islam. Betul. Nah, bukan, harus memberi rahmat kebaikan kepada semua, kepada muslim, non muslim dan sebangsanya. Sehingga
Kita sekarang tadi Pak Polres masa peradaban, justru kita sedang diuji atau membina peradaban manusia. Karena sibabul yaum rijalul ghad, pemuda hari ini pimpinan hari esok. Itu membina itu ya. Karena seperti saya ini seperti orang kalau itu muda-muda milenial. Kalau saya ini kan kolot nih ya. Kolonial ya. Kolonial ya? Kolonial. Bukan Belanda. Bukan Belanda. Kolot nih ya. Kolonial. Nah, jadi kita dukung anak-anak semua. Saya punya pesantren, membina semua. Kita mencerdaskan bangsa. Ya. Terus namanya Islamiyah. Jangan baca pikiran. Pokoknya Islam saudara semua. Namanya Islamiyah. Ya. Itulah Islam. Ya, Pak Kiai, tapi kalau kita kita bicara soal permasalahan nih ya, yang kan banyak nih ya persoalan di wilayah, bukan hanya di wilayah Bandung Raya, tapi banyak di semua gitu kan terkait miras sendiri. Tadi Pak Kapolres dari malam sampai subuh, alhamdulillah gitu kan, istilahnya dengan tegas menghentikan bahkan menarik peredaran miras yang ada di wilayah KBB dan juga Cimahi. Seperti apa? Ya, baik, saya dukung. Surprise bagi beliau. Miras itu dan bahasa Arabnya al-khamar. Al-khamr ummul khaba'is. Itu Rasul mengatakan bahwa khamar itu biangnya kejahatan. Dari khamar bisa menodong, bisa membunuh, bisa merampok dan semangsanya. Dengan khamar, makanya ini biangnya kejahatan diperantas oleh kita, khususnya Pak Kapolres. Insya Allah kita bersama-sama, cuma kita bicara dengan dakwah dan beliau dengan tindakan. Gitu. Jadi kita berdakwah dengan dalil, kalau tentara dengan bedil, gitu. Dalil dan bedil. Dalil dan bedil ya. Tapi selain itu ada apa ya? Kira-kira ada persoalan apa mungkin? Karena kan Pak Kapolres nih sedang mendengar nih. Ya. Kira-kira apa nih pesan yang ingin Bapak sampaikan, terutama beberapa persoalan nih yang ada di wilayah Kabupaten Bandung Barat? Ya, barangkali menambahkan saja, langkahnya sudah cukup bagus. Namun barangkali ada bahan-bahan usulan dari yang lain harus diterima Pak Menteri. Karena langkah sudah bagus, tapi kan manusia ini tidak sempurna. Ada masukan dari siapapun itu. Apakah dari masyarakat atau dari yang bodoh atau siapapun, bisa saja. Jadi kita harus nantiasa menerima masukan yang lain untuk lebih meningkatkan kualitas yang telah bagus ini. Begitu kiranya. Baik, mungkin terakhir pesan untuk Pak Kapolres nih yang masih standby, apa nih kira-kira untuk Pak Kapolres dan juga warga Kabupaten Bandung Barat nih Pak? Khusus bagi Pak Kapolres, katakanlah masih terlalu lama. Selamat datang di Cimahi dan Bandung Barat. Kita sambut dengan senang hati. Betul. Ya begitu. Jadi jalan-jalan ke Bandung Barat, gitu. Burung perkutut di atas pohon jati. Cakep. Selamat datang di Bandung Barat dan Cimahi. Kita sambut dengan senang hati. Alhamdulillah. Ya, apakah mau dibalas pantun lagi sama Pak Kapolres? Mau dibalas pantun? Ntar nulis. Nulis dulu. Siap, terima kasih Pak Kiai sudah menyampaikan pesan-pesan. Tapi Pak Kapolres ada yang ingin disampaikan ke Pak Kiai? Saya dapat satu quote. Ya. Kata Pak Kiai, miras itu adalah biang kejahatan. Biangnya, itu hadis. Hadis ya? Iya. Kemudian bahwa Pak Kiai ulama mendukung Polres Cimahi untuk menindak peredaran miras. Iya. Itu quote-nya. Iya. Itu dia ya. Cuma bir itu bahasa Arabnya bir itu bagus, tapi kalau bir Jakarta mabuk kan itu. Nah, betul. Birnya bagus. Karena Bang Haji pun sudah menyampaikan ya, minuman keras, miras gitu ya. Mungkin teman-teman Miras Santika ya, itu judulnya kalau nggak salah ya, namanya ya, betul ya? Nah, nanti kita putarkan ya. Jadi jangan macam-macam dengan miras, karena tadi Pak Kapolres sampaikan, Pak Kiai sampaikan, itu menjadi salah satu awal ya dari tindak kejahatan. Biang kejahatan. Nanti kita coba ngobrol lagi. Ada satu lagi yang akan kita coba ngobrol bersama Ketua MUI Kota Cimahi, tentunya hanya di channel YouTube Radio PRFM. Kita di sesi terakhir, tentunya dalam special talk show, podcast PRFM yang kita coba angkat berkaitan dengan sinergitas antara Polri dan juga ulama serta media. Boleh ya kita cantumin media juga ya, karena kita bersama-sama untuk meningkatkan situasi Kamtibmas yang aman, yang nyaman untuk warga Cimahi, warga Kabupaten Bandung Barat, dan warga Jawa Barat pada umumnya. Setelah tadi kita berbincang bersama Bapak Kapolres dari Ketua MUI Kabupaten Bandung Barat, kita ke Cimahi ini ya, yang bisa dikatakan wilayah, walaupun wilayahnya tidak terlalu besar, namun bisa dikatakan
luar biasa lah perannya di wilayah Jawa Barat sendiri bersama Ketua MUI Kota Cimahi. Ya, Ajengan AF Cimahi. Pak Saya Komisi Dakwah sebenarnya Komisi mewakili Dakwah, ya? Bapak Ketua yang Bapak sedang Ketua. sakit. Mohon doanya. Oh, semoga disehatkan ya Pak Kiai. Mungkin Pak Kiai bisa dijelaskan, tadi Pak Kapolres sudah bisa dikatakan menjelaskan ya berbagai program strategis, lalu juga sampai begadang gitu kan. Masya Allah. Terus bangun-bangun untuk langsung podcast bersama PRFM dan juga bersama MUI juga. Mungkin seperti apa nih respon tanggapan terkait program-program yang strategis dari Bapak Kapolres ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya mewakili MUI Kota Cimahi dan juga masyarakat, kalangan pesantren, para kiai, para asatid yang tentu bernaung di bawah lembaga MUI Kota Cimahi, mengapresiasi Pak Kapolres ini, Kang Aldi, yang walau alam Kang Aldi tahu atau tidak, mungkin tadi malam saya bangun jam 3 kan ngajar santri setengah 4 tuh sebelum subuh. Saya buka dulu yang media sosial, ternyata ada komunitas Cimahi namanya UC itu, grup Urang Cimahi. Itu ternyata udah viral. Pak Kapolres dengan anggotanya penindakan miras ya sebagai langkah preventif supaya Cimahi aman. Itu ternyata udah viral. Saya ditelepon oleh Pak Ketua untuk mewakili dan ketemu langsung. Jadi saya mengapresiasi luar biasa. Betul. Dan sudah viral di Cimahi. Ternyata dengan beliau datang sekarang ke sini, tiba-tiba ada perubahan yang signifikan yang tentu diapresiasi oleh kalangan ulama, juga tentunya masyarakat yang resah lah dengan miras, dengan tawuran, dengan geng motor dan lain sebagainya. Dan saya tentu sebagai tadi para ulama di MUI sangat berterima kasih, karena memang kan kejahatan itu terjadi jika ada niat dan kesempatan, dan pencegahan niat itu tugasnya para ulama ya, dengan dalil, dengan fatwa, dengan nasihat, dengan dakwah. Adapun kesempatan gitu itu ya bagian daripada kepolisian, aparat, supaya kesempatan itu diminimalisir. Bahkan ya enggak, supaya tidak terjadi ya tidak ada kesempatan. Maka tentu Pak Kapolres mengundang para ulama ke Kapolres sekarang ini bagian daripada ya program yang luar biasa, karena ada kolaborasi dan sinergi antara ulama dan umaro ya Pak Kiai, karena memang suatu negara, suatu negeri, suatu daerah akan aman, damai, sentosa ya maju kalau 4 kalangan ini bersinergi, yaitu satu ya ulama, kedua umaro, aparat, Pak Kang Aldi ya di Kapolres, terus juga Agnia, juga masyarakat yang penuh kesadaran mengikuti para ulama, aparat, juga ya aturan-aturan yang berlaku. Barangkali begitu, Kang Ewok. Baik, tapi kalau kita bicara soal apa ya, tadi disebutkan juga beberapa persoalan yang bisa dikatakan urgent lah di Cimahi. Apalagi tadi kita ingatkan juga kan, jelang bulan suci Ramadan. Betul. Kurang lebih 40 harian lagi ya? Iya. Kurang lebih 40 harian lagi. Kira-kira apa nih yang menjadi pesan nih untuk Bapak Kapolres agar segera menjadi atensi nih? Sepertinya sudah tidak harus dipesankan, karena tadi ada program Kapolres Go to School ya. Ya, itu kan artinya Kapolres akan terjun ke sekolah-sekolah yang mana notabene punten geng motor, miras, kenakalan ya di malam hari itu kan anak-anak kita yang masih labil-labil. Maka ketika Pak Kapolres dengan anggotanya mudah-mudahan ngajak MUI kolaborasi ya, datang ke sekolah-sekolah. Pak MUI pakai dalil gitu ya, pakai ayat Quran, pakai hadis, Kapolres pakai ya hukum ya, edukasi hukum kepada anak-anak kita itu. Mudah-mudahan Ramadan kali ini Cimahi dan Bandung Barat lebih kondusif dan khusyuk ibadah semua muslimin muslimat. Begitu. Ya, jadi semoga takbiran nanti ya pas nanti dulu Idul Fitri ya, juga tidak ada suara knalpot gitu kan, karena Kolonel Masturi itu bukan sirkuit Mandalika ya. Betul. Jadi bukan Sentul juga, bukan Jerez Spanyol, bukan ya. Jadi yang mau apa ya, istilahnya kan di situ banyak juga ya orang-orang, mungkin banyak juga mungkin sepuh-sepuh juga ya Pak Kapolres ya, ketika mungkin ada yang pakai knalpot bising kan mungkin kasihan, terganggu ya. Kasihan juga sih seperti itu ya. Tapi Pak Kiai kalau bicara soal ini yang sedang ramai juga, mungkin nanti bisa ditambahkan juga sama Pak Kiai dari Kabupaten Bandung Barat berkaitan dengan judi. Judi. Karena kan
judi itu sekarang sama seperti kita ya, beralih ke digital. Lah, Ada betul, istilahnya betul. judi slot. Nah, di Cimahi sendiri seperti apa nih kondisinya terkait persoalan perjudian? Ya, judi sepakatlah baik dari kalangan ulama maupun umaro, aparat, Kang Aldi itu sepakat bahwa itu dilarang ya. Itu clear. Kalau dari ulama sih kan ya pengarsa kiai di surah Al-Maidah ayat 90 ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang beriman innamal khamru wal maisir. Maisir itu kan judi. Itu haram di dalam Islam. Yang tentu harus ada kolaborasi, ulama kan nggak mungkin ya nindak gitu ya, tentu ada Kapolres. Dan sekarang tadi betul Kang Ewok bahwa sekarang berkamuflase judi itu jadi games ya, jadi permainan-permainan yang padahal itu judi. Maka saya sampaikan ke masyarakat juga barangkali di kepolisian kan indikator judi dalam fikih itu ada 3. Satu ada taruhan, yang keduanya gambling ya. Gambling itu ya spekulatif. Yang ketiganya ada yang untung, ada yang rugi. Jika 3 indikator itu ada, baik itu di games, baik itu mohon maaf pemancingan atau remi atau apa, tapi ada 3 ini indikator ini, ada taruhan, ada gambling spekulatif, dan ada yang untung, ada yang rugi ya. Kebayang dia jualan apa gitu, tiba-tiba anak istrinya kelaparan ya, butuh beras, dia malah main judi, akhirnya rugi kan dia. Nah, itu kan jadi masalah di dalam Islam. Maka mudah-mudahan dengan 3 indikator ini bisa dipahami oleh masyarakat untuk menghindari perjudian, khusus di Kota Cimahi dan Bandung Barat. Barangkali begitu Pak Ngersa dan Pak Kapolres. Betul, artinya kan seperti ini, saya mengutip lagi nih ya lirik dari Bang Roma ya, Bang Haji Roma Irama ya, judi gitu kan menjanjikan kemenangan, artinya itu sudah jelas gitu kan, menjanjikan kemenangan dan itu haram dari segi agama dan juga hukum ya Pak Kapolres ya. Itu tentang persoalan perjudian. Mungkin terakhir pesan buat Kapolres yang alhamdulillah nih diawali dengan umroh ya, alhamdulillah ya. Sebelum bertugas ini diawali dengan umroh. Mungkin pesan dari buat saya tadi ketemu ya, terus terang langsung ada apa ya, kekuatan ruhiyah yang kena Pak Kapolres, karena beda tuh ada vibrasinya kalau dari umroh tuh ya. Diniatkan di umroh, planningnya di sana, schedule, job desk dan lain-lain, datang ke Cimahi, ke Bandung Barat, langsung aksi. Maka tadi pas salaman, beda ya mah jaba egaliter, jaba someah, cek orang Sunda mah someah itu santun Pak Kapolri. Para ulama nyambut dan lain sebagainya. Ini sepertinya akan sinergi dengan para ulama, dan Cimahi Bandung Barat akan kondusif dengan adanya Kang Aldi di Cimahi dan Bandung Barat ini. Maka ya pesannya sinergi aja. Ulama, umaro, semua stakeholder, insya Allah Cimahi Bandung Barat jika bersatu orang-orang baik, maka orang-orang jahat akan terlempar dari peredaran Cimahi dan Bandung Barat. Begitu barangkali. Ya. Betul, karena mungkin ini efek dari beliau umroh dulu ya, saya melihat melatih 2 ini seperti bintang malah. Maka doakan. Ya 2 bintang ya ini. Segera. Ini quote juga dari beliau, quote. Apa nih? Betul. Jika bersatu orang-orang baik, maka terlempar orang-orang Betul. dari peredaran. Ini banyak quote di sini. Ini bisa jadi. Betul. Tadi Pak Kiai kan miras salah satu biang kejahatan, maka mendukung Polres Cimahi. Beliau quote-nya tadi, ketika orang-orang baik bersatu, maka orang-orang buruk terlempar, orang jahat terlempar. Nanti ada 2 quote yang bisa lahir ini. Masya Allah. Jadi ada quote, ada berita mainstream, ada untuk podcast ya. Kayaknya nih podcast tiap minggu aja ya. Dari sini banyak kita bikin produk ini. Betul. Produk yang bisa nanti disampaikan ke masyarakat. Betul. Baik itu mainstream, kemudian medsos lainnya, bikin quote-quote. Alhamdulillah. Betul. Supaya virus-virus positif ya kita sebar. Betul. Untuk melawan virus-virus jahat. Oke, mungkin Pak Kapolres ada tanggapan terkait tadi statement dari Terima MUI? kasih, tentunya kami Polres Cimahi selaku Kapolres mewakili staf berterima kasih kepada para ulama, Ketua MUI Bandung Barat, kemudian dari MUI Kota Cimahi. Ini menjadi energi positif bagi kami terus menggerakkan kebaikan. Amin, amin. Oleh karena itu, karena tadi Kang Ewok minta pantun,
Ya, saya mencoba membuat Masya Allah. Ini nggak disetting ya? jalan-jalan ke kota Cimahi. Ya, Jangan lupa mampir ke Bandung Barat. mantap. Mari bersinergi untuk negeri, Allah. untuk Indonesia yang bermartabat. Alhamdulillah. Cakep. Ya. Mau diulas pantun lagi? Wah, atau Atau siap? Pak Harus Kasat, mikir ada dulu. pantun? Atau siap? Jadi alhamdulillah kita tutup dengan pantun ya tadi dari Pak Kapolres. Semoga podcast kita pada hari ini dapat bermanfaat Pak Kapolres ya untuk Amin, masyarakat. Seperti tadi pesannya kita harus menjadi orang baik karena apa ya bisa dikatakan untuk menjadikan negara kita negara yang baik tentunya harus ada orang-orang baik di dalamnya. Itu mungkin salah satu hal yang harus kita tanamkan dan juga mari kita dukung dan juga kita koreksi andai kata ada beberapa hal yang mungkin tadi ya seperti Pak Kiai dari Kabupaten Bandung Barat sampaikan juga mungkin nanti banyak masukan kritikan mangga tentunya akan kita terima untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.